Hai para majikanku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini, aku akan membahas sebuah kasus yang sangat membagongkan. So, untuk mendengar kelanjutannya, ambil posisi paling nyaman kalian. Siapkan cemilan dan minuman kalian. Semoga kalian menikmatinya. Dan true story, kita mulai. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang datang dari Pariaman, Sumatera Barat, di mana peristiwa ini menghebohkan warga sekitar hingga viral di berbagai media sosial dan TV nasional. Kita akan berkenalan dengan seorang gadis muda berusia 18 tahun bernama Nia Kurniasari. Nia berasal dari Pariaman, Sumatera Barat. Dalam keluarganya, Nia merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Di antara saudara kandungnya, Nia dikenal sebagai anak yang rajin membantu perekonomian keluarga. Ia bekerja menjual gorengan keliling kampung mulai pukul 16 hingga pukul 18. Bahkan kegiatan itu sudah ia lakukan sejak ia masih duduk di bangku SMP. Latar belakang keluarganya bisa dikatakan kurang mampu. Kehidupan keluarganya pun cukup prihatin setelah ayah dan ibunya berpisah. Selama ini, Nia berjualan gorengan bersama ibunya. Namun semenjak ibunya jatuh sakit, ia terpaksa berjualan sendirian. Sejak itulah, Nia menjadi tulang punggung keluarganya. Meski beban yang dipikul berat, hal itu tidak menurunkan tekadnya untuk menggapai cita-cita. Ia bahkan berencana melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Tahun ini, Nia berencana kuliah setelah mendapatkan beasiswa. Selain itu, Nia dikenal memiliki pribadi yang santun. Dalam pergaulannya, ia sangat disukai karena akhlak dan etikanya yang baik. Namun sobatku semua, impian Nia untuk berkuliah harus kandas dan membuat banyak orang terpukul dengan apa yang terjadi. Kisah hilangnya Nia bermula pada hari Jumat sore, 6 September 2024, sekitar pukul 4 sore ketika ia pergi berjualan gorengan. Menjelang maghrib, biasanya Nia sudah pulang ke rumah. Namun pada hari itu, hingga pukul 22, ia tidak kunjung kembali. Hal itu membuat ibunya Eli Malina heran dan khawatir karena sebelumnya tidak pernah terjadi. Ibunya pun bercerita pada tetangga bahwa Nia belum pulang. Sontak kabar itu membuat tetangga gempar dan mereka mulai mencari keberadaan Nia berkeliling desa. Namun pencarian malam itu tidak membuahkan hasil karena kondisi gelap dan waktu sudah larut malam. Keesokan harinya, Sabtu pagi, warga dan keluarga kembali melakukan pencarian. Usaha pencarian itu pun membuahkan petunjuk. Mereka menemukan jilbab, plastik pembungkus, dan gorengan yang tersisa di semak-semak pinggir jalan sekitar 1 kilometer dari rumah Nia. Bermodalkan petunjuk itu, warga dan keluarga akhirnya melaporkan hilangnya Nia ke Polres Padang. Meskipun belum 24 jam sejak Nia menghilang, pihak kepolisian tetap membantu dan mengarahkan pencarian melalui tim SAR untuk menelusuri jejak yang ditemukan. Lokasi hilangnya Nia dikelilingi hutan lebat, jalan setapak, dan suasana sepi. Namun pencarian pada Sabtu itu tidak menemukan tanda-tanda tambahan. Hari sudah gelap, sehingga pencarian harus dihentikan untuk dilanjutkan keesokan harinya. Pada Minggu, 8 September 2024, proses pencarian melibatkan 200 orang, terdiri dari warga, tim SAR, dan kepolisian. Mereka menyebar di berbagai titik, termasuk jalur yang biasa dilalui Nia. Dalam pencarian itu, seorang anak kecil menemukan tali rafia yang muncul dari tanah. Setelah ditarik, ada sesuatu yang mencurigakan. Kejanggalan ini segera dilapor ke tim SAR. Warga dan tim SAR lalu menyisir lokasi yang dicurigai. Di sekitar tempat itu, ditemukan ikat rambut berwarna orange milik Nia. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa tanah tersebut menyembunyikan sesuatu. Ketika digali, terlihat jasad seseorang. Setelah dikeluarkan, diketahui bahwa itu adalah Nia dalam kondisi terikat dan tidak berpakaian lengkap. Penemuan ini membuat warga sangat terkejut, sedih, dan marah melihat bagaimana Nia diperlakukan. Jasadnya segera dievakuasi di Rumah Sakit Bayangkara. Penyebab pasti meninggalnya Nia belum diketahui saat itu. Sang ibu pun jatuh pingsan ketika mengetahui anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa. Melihat kondisi korban, diduga Nia menjadi korban tindakan kekerasan dan pelecehan. Dugaan ini dikuatkan dengan kondisi pakaian korban. Setelah menjalani pemeriksaan, pada Senin 9 September 2024,
tubuh Nia dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan. Banyak warga, keluarga, dan teman-temannya mengiringi pemakaman dengan suasana haru dan doa. Upaya polisi untuk mengungkap kasus ini dimulai dengan menurunkan anjing pelacak. Usaha tersebut membuahkan hasil. Anjing pelacak menemukan baju lengan panjang berwarna hitam milik korban. Polisi kemudian menggali keterangan dari berbagai saksi, termasuk keluarga, tetangga, dan 4 orang pemuda. Namun dari 4 orang tersebut, 1 orang pemuda diketahui melarikan diri. Meski polisi belum menetapkannya sebagai tersangka dan masih berstatus saksi. Sejak diketahui ada saksi yang melarikan diri, warga bahkan mengaku sempat melihatnya berada di Pelabuhan Merak, Banten. Pemuda itu mengaku berasal dari Paraman dan baru saja tiba di Merak beberapa hari sebelumnya. Ia sempat berdiam di toko ponsel lalu menjual ponselnya. Maraknya pemberitahuan di media sosial membuat beredar kabar tentang pelaku pembunuhan yang sudah tertangkap. Namun polisi memastikan informasi tersebut adalah hoax. Pihak kepolisian terus melakukan pengejaran setelah berhasil mengidentifikasi pelaku. Diketahui ada beberapa gubuk di dalam hutan yang biasa digunakan untuk nongkrong oleh beberapa pemuda. Diduga salah satunya adalah tempat yang sering didatangi pelaku. Motif pembunuhan ini sempat mengarah pada dugaan tindakan asusila hingga pencurian. Namun menurut polisi, motif lebih condong ke tindak asusila karena barang berharga korban seperti cincin dan uang masih ditemukan. Pada Rabu, 11 September 2024, anjing pelacak kembali menemukan barang bukti baru yang diduga milik salah satu terduga pelaku, berupa baju dan sepasang sandal. Dalam penyelidikan pada Jumat 13 September 2024, polisi mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku terdeteksi berada di kawasan Pasar Gelombang Kayu, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi ini terdapat dari warga yang melihat pelaku berada di sebuah pondok di dalam hutan. Polisi pun menurunkan tim khusus Gagak Hitam untuk melakukan penangkapan. Namun saat akan ditangkap, pelaku berlari ke hutan sambil membawa senjata api dan masuk ke pondok tua. Terdengar beberapa kali suara tembakan, tetapi pelaku berhasil lolos. Polisi mengatakan bahwa pelaku sangat mengenal medan, sehingga ketika dikejar, ia melarikan diri ke arah jurang yang sulit diakses. Penyisiran tersebut dilakukan dengan bantuan anjing pelacak. Akhirnya, pada Senin 16 September 2024, polisi resmi menetapkan Indra Septiawan sebagai tersangka pelaku pembunuhan dan tindakan asusila terhadap korban. Penetapan ini dilakukan setelah polisi menemukan tas milik pelaku di hutan, serta keterangan saksi yang mengaku dipinjam cangkul oleh pelaku yang kemudian digunakan untuk mengubur jasad korban. Setelah terungkapnya kasus ini, pelaku Indra Septiawan menghilang. Ia diketahui merupakan anak piatu sejak kecil karena ibunya telah meninggal dunia. Ayahnya yang bekerja sebagai supir sudah tidak lagi peduli kepadanya. Sejak kecil, Indra sudah pernah dipenjara 2 kali karena kasus tindakan asusila, pencurian, dan penyalahgunaan zat terlarang. Ia juga dikenal sebagai pembuat onar. Dari hasil pelacakan, lokasi terakhir Indra diketahui berada sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Polisi pun terus melakukan penyisiran dan pengejaran. Pada Kamis, 19 September 2024, tepat 11 hari setelah pelarian, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Awalnya beberapa intel polisi sedang beristirahat. Usai melakukan penyisiran di sekitar korong Pasar Gelombang, Nagari, Kayu Tanam, tiba-tiba seorang warga mendatangi polisi untuk meminta tolong memeriksa rumahnya yang sedang kosong. Warga itu khawatir pelaku bersembunyi di rumah tersebut karena sebelumnya ada yang melihatnya di sekitar desa. Ketika hendak membuka pintu, ternyata pintu terkunci dari dalam. Polisi yang sudah berapa kali memeriksa rumah itu kemudian mengintip dari jendela. Di saat itulah terlihat seseorang berlari ke dalam rumah. Di dalam rumah. Kabar ini cepat menyebar di kalangan warga. Orang-orang berkumpul di sekitar rumah kosong tersebut. Tak lama, warga melihat plafon rumah sudah bolong. Diduga pelaku bersembunyi di atas plafon. Warga terus berteriak agar pelaku turun dan menyerahkan diri. Namun ia tetap bertahan. Polisi yakin bahwa orang itu adalah Indra. Sekitar 20 menit kemudian, polisi memberikan peringatan keras. Akhirnya pelaku menyerah dan dipaksa turun dari plafon rumah. Namun saat hendak dimasukkan ke mobil, warga menghadang polisi karena marah dan geram terhadap pelaku. Beruntung, pelaku berhasil diamankan di dalam mobil polisi dan dibawa ke kantor. Setelah menjalani pemeriksaan, Indra mengaku melakukan tindakan asusila dan kekerasan terhadap Nia hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut pengakuannya, kronologi kejadian dimulai pada Jumat
6 September 2024 saat Nia berjualan gorengan. Ia bertemu 4 pemuda yang sedang nongkrong di sebuah pondok. Salah satunya adalah pelaku. Mereka membeli dagangan Nia. Lalu sekitar 17.40 Nia melanjutkan perjalanan. Pelaku diam-diam mengikuti Nia dari belakang. Beberapa ratus meter sebelum rumah korban, sekitar pukul 18, pelaku menyergapnya. Nia sempat melakukan perlawanan karena memiliki kemampuan bela diri, namun akhirnya kalah. Pelaku kemudian mengikatnya dengan tali rafia yang sudah ia bawa. Dalam kondisi tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan tidak senonoh terhadap korban. Tubuh Nia lalu diseret sekitar 300 meter menuju sungai. Pelaku menepikan tubuh korban di tepi sungai dan menguburnya di lokasi penemuan. Hubungan antara pelaku dan korban tidak ada. Pelaku mengaku awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban, namun karena mulut dan hidung korban tetap dibekap, korban kehilangan napas. Polisi masih mendalami kemungkinan ada lebih dari satu pelaku. Keluarga korban sangat berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Pelaku dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman mati. Di sini saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa Nia, dan saya pribadi berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya demi memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Terima kasih.